Shalom semuanya, apa kabar? Wah, puji Tuhan pada baik ya. Pada hari ini kita berkumpul untuk berserah dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, marilah kita saat teduh dahulu sebelum mulai rangkaian ibadah ini. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya kasihi. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat kasih-Nya kita dapat berkumpul hari ini untuk mengadakan ibadah persiapan penilaian tengah semester yang akan kita hadapi minggu ini. Dengan bersukacita, mari kita masuk ke dalam rumah-Nya, menyanyikan kasih Yesus dan memuliakan nama Tuhan yang kudus. Dengan bersukacita dalam memuliakan nama Tuhan, marilah kita menyanyi dari PKJ 16, mari kawan-kawan nyanyi gembira bait 1 dan 2. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Peter, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena pernyataan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di Zoom meeting ini Tuhan dan melaksanakan ibadah-Mu Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena kami bisa bersekutu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, tolong kuduskanlah hati kami, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ibadah ini biarlah berjalan dari awal, pertengahan, dan akhir ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, kita akan menyimak firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Peter. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Selidiki Aku. Kiranya lagu ini dapat mengingatkan kita untuk terus setia dan taat kepada Tuhan.
Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu, dan tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti akan apa yang Engkau kehendaki. Dalam Kristus Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada kesempatan saat ini diambil dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu proses di balik kesuksesan. Setiap orang ingin sukses dalam hidupnya, setiap orang ingin berhasil dalam hidupnya. Kesuksesan dan keberhasilan merupakan dambaan dari setiap orang. Namun pada prosesnya, dalam perjalanannya, pada kenyataannya, ada begitu banyak tantangan, penderitaan dalam mencapai keberhasilan dan kesuksesan tersebut. Hambatan demi hambatan bisa hadir, misalkan tidak ada semangat, tidak ada gairah, capek, bosan, jenuh. Apalagi saat ini kan, kita tidak bisa jalan-jalan, belum bisa liburan, belum bisa kuliner dengan bebas. Aduh, bagaimana bisa mempersiapkan ujian dengan baik? Tidak ada semangat, tidak ada gairah, malas, capek, menderita, lelah. Kalau itu yang saat ini sedang hadir dalam pergumulan kita, teman-teman semua, saat ini kita akan belajar pada seseorang yang akan membagikan pengalamannya dalam juga punya sebuah impian. Kita akan belajar dari tokoh yang bernama Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah seorang nabi yang dia melayani sebagai nabi, memberikan perhatian di zaman Israel di bagian selatan. Ya, Yeremia dia hidup di masa 5 raja yang bergantian. Yeremia pun punya sebuah impian, yaitu mengharapkan sebuah keadaan bangsa Israel yang jaya, yang hebat. Tapi pada kenyataannya, bangsa Israel pada saat itu, masyarakat saat itu, dan juga kemudian para raja yang saat itu sedang memimpin, jauh dari Tuhan. Maka kehidupan sosial orang-orang Israel jauh dari Tuhan. Ada penyembahan berhala, ada ketidakadilan sosial yang terjadi, menindas sesamanya. Nah, dengan hal tersebut, Nabi Yeremia memandang, aduh, bagaimana saya bisa mengharapkan kesuksesan, keberhasilan, kejayaan sebuah bangsa. Pada kenyataannya ada begitu banyak penderitaan yang terjadi. Dan sebagai Nabi, Yeremia sempat kehilangan semangat, putus asa, frustrasi, bosen, capek melihat situasi yang ada. Baik dalam dirinya capek, jenuh, bosen, tapi juga melihat keadaan sekelilingnya. Ketika Yeremia ada pada posisi tersebut, Nabi Yeremia ketika frustasi, kemudian datang firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Yeremia, pergilah kamu ke tukang periuk. Perhatikanlah bagaimana dia bekerja di sana. Siapa itu tukang periuk? Tukang periuk itu adalah orang yang membuat dari tanah liat, ya, berbagai macam bentuk kerajinan, bisa gerabah,
tembikar ataupun periuk ataupun kendi ya. Jadi kalau teman-teman lihat guci, nah itu merupakan bagian dari tempat yang tanah liat yang dibentuk. Tanah liat yang dibentuk ya dengan tanah yang kemudian diolah dengan batu yang berputar, dicetak. Itu adalah pekerjaan dari tukang periuk. Nah, Yeremia kemudian dipanggil Tuhan, pergilah kamu ke tukang periuk, lihatlah bagaimana si tukang periuk ini bekerja. Kemudian Yeremia datang dan membuat untuk bisa menghasilkan satu bejana ya, tempat air begitu, bejana. Untuk bisa membuat satu tempat air yang bagus, Yeremia mengamati, ternyata prosesnya tidak gampang. Ternyata ada proses yang harus dilalui. Apa saja? Pertama, mengambil tanah liat, membuang batu-batunya, kemudian dipukul-pukul, dibejek-bejek, dibentuk. Nah, setelah tembikar itu jadi, tembikarnya kalau misalkan ketika tembikar itu dibuat rusak, dibentuk lagi. Kalau sudah jadi kemudian diapakan? Kemudian dibakar. Setelah dibakar, didinginkan, dan kemudian setelah didinginkan dipoles. Maka dapat menjadi tembikar yang bagus. Kemudian itulah firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yeremia. Hai Yeremia, ketika kamu putus asa, kehilangan semangat, lihatlah, bukankah aku bisa membentuk hidupmu? Untuk sesuatu yang indah, ada proses tahapan yang harus dilalui. Tidak ada sesuatu yang indah tanpa proses yang harus dilalui. Betul ada penderitaan, betul ada tantangan, tetapi itu dapat dipandang sebagai sebuah jalan untuk bisa mencapai ke sebuah keberhasilan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita tentu saat ini akan mempersiapkan PTS ya. Setiap orang ingin berhasil, setiap orang ingin sukses, ada harga yang harus dibayar. Ada persiapan yang harus dilakukan. Ketika teman-teman mempersiapkan untuk PTS, teman-teman dapat berhadapan dengan rasa jenuh, bosan, lelah, menderita, capek. Tapi ketika itu terjadi, kita dapat ingat bagaimana Nabi Yeremia. Seperti Nabi Yeremia hidupnya di tangan Tuhan, dibentuk Tuhan. Ada seorang yang bernama Abraham Lincoln. Dia adalah presiden Amerika yang ke-16. Sebelum dia menjadi presiden, kehidupannya yang panjang memiliki makna tersendiri dan perjuangan tersendiri. Tidak gampang untuk menjadi presiden Amerika. Dia sempat menjadi seorang pekerja, dia pernah menjadi buruh, dan kemudian dia menjadi pengacara ya, seorang yang belajar hukum. Di dalam perjalanan panjangnya ada juga orang-orang yang tidak menyenangi dirinya. Bahkan ada seorang yang memberikan sebuah label, memaki, mencerca Abraham Lincoln dengan istilah binatang terhadap dia begitu ya. Tetapi kemudian Abraham Lincoln ketika dia sudah menjadi presiden, melewati berbagai proses yang panjang dan menyakitkan pergumulan, dan akhirnya meminta orang tersebut yang pernah menghina dia, kemudian orang tersebut, Stanton, menjadi menteri pertahanan dari Abraham Lincoln. Dari kisah Abraham Lincoln, kita dapat melihat ya, presiden Amerika yang ke-16 tidak mudah untuk bisa sukses dan menjadi orang berhasil. Ada proses lika-liku yang panjang, tidak instan. Bahkan ada hal-hal yang menyakitkan, yang mengkritik, mematahkan semangat dan penderitaan, membuat dia menjadi menderita. Tetapi itu semua ketika dilihat, itu merupakan bagian dari proses pembentukan keberhasilan dari Abraham Lincoln. Saya punya satu mangkok yang kecil. Mangkok ini terbuat dari keramik. Pembuatan mangkok ini sama dikerjakan oleh tukang periuk, ya, sama dengan pembuatan tembikar, guci, kendi ataupun ini sama. Pembuatannya ini indah bukan? Bagus. Tetapi sesuatu yang indah tidak muncul tiba-tiba. Dibentuk, ditempa, dibakar, dipoles.
maka akan indah seperti ini. Demikian juga dengan kehidupan kita, menjadi orang yang sukses ada butuh proses yang panjang, dan lihatlah sesuatu yang indah dan bagus ada harga yang harus dibayar. Tuhan yang memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, pada saat ini kami hendak berdoa untuk siswa-siswi SMPK Penabur Bintaro Jaya. Tuhanlah yang memberikan kami senantiasa kesehatan di masa saat ini pembelajaran jarak jauh, dan Tuhanlah yang juga memberikan kami hikmat ketika kami akan mempersiapkan PTS. Tuhanlah yang juga memberikan hikmat, ketekunan, semangat kepada kami. Kami pun hendak berdoa untuk orang tua, guru dan karyawan kiranya ada dalam keadaan sehat. Kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara dalam penanganan wabah saat ini, kiranya wabah segera berlalu. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk persiapan ke depan sekolah kami, hybrid learning. Tuhan juga yang memberikan kami kesiapan. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk masih di dalam PJJ ataupun juga PSB, penerimaan siswa baru. Tuhanlah yang menolong dan campur tangan agar sekolah kami SMPK Penabur Bintaro Jaya dapat senantiasa semakin bertumbuh, berkembang dan menjadi berkat. Tuhanlah juga yang memberkati setiap kami ketika ada keluarga yang sakit, Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, Allah adalah tempat perlindungan kita, baik dalam suka maupun duka. Kiranya di dalam menghadapi PTS ini kita dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menyerahkan segala kekhawatiran hanya kepada pimpinan dan kasih-Nya. Karena hanya dalam pimpinan dan kasih Tuhan saja, kita bisa menjadi tenang dan damai. Marilah kita menyanyikan KJ 440 ayat 1-2 di Badai Topan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Demikianlah tata cara ibadah ini.
Kiranya ibadah ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua yang akan menghadapi PTS. Semoga berhasil. God bless you. Salam sehat semuanya.